Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang baru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Keluaran yang adalah kitab kedua yang ada di dalam Alkitab. Dalam episode yang terakhir, kita telah membahas pasal 25 dari kitab Keluaran dan kita mulai mempelajari kemah pertemuan, tempat kediaman pertama Allah di bumi. Kemah pertemuan atau kemah suci atau tenda kesaksian. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki keinginan untuk hidup di antara bangsanya. Dan ia memerintahkan Musa bahwa umatnya harus memberikan kontribusi untuk membangun tenda itu. Kita membicarakan di episode terakhir tentang bagian kemah itu, pelataran kemah suci, lalu ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Kita tahu bahwa pelataran kemah suci memiliki dua bagian. Mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran dan bejana tembaga. Lalu ada bagian pertama atau ruang kudus di mana kita akan menemukan, yaitu ada meja untuk roti sajian dan kaki dian emas, lalu mezbah emas atau mezbah pembakaran ukupan di depan tabir. Tabir memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ketika kita memasuki ruang maha kudus, kita akan melihat tabut dan tutup pendamaian, dan kita tahu bahwa tabut itu melambangkan ketuhanan dan kemanusiaan Kristus. Lalu ada juga kayu penaga dan juga emas murni, serta tutup pendamaian yang berbicara tentang karya Kristus di kayu salib atau pendamaian Kristus yang terbuat dari emas murni. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kemah pertemuan dan kita akan mulai belajar tentang meja untuk roti sajian. Jadi mari buka Alkitab Anda ke pasal 25 kitab Keluaran dan ikuti kami dalam pelajaran ini. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dalam studi kita pasal 25, kita sampai pada meja untuk roti sajian. Ketika kita keluar dari ruang maha kudus ke ruang kudus, kita akan menemukan meja untuk roti sajian. Tolong berikan gambaran umumnya sebelum kita membahas isinya, pola, dan bentuk mejanya. Anda menunjukkan bahwa kita akan keluar. Tapi sebenarnya bukan kita akan keluar, namun seolah-olah Tuhan yang keluar. Urutan tenda pertemuan sangat indah dan tidak dimulai dari luar ke dalam. Namun seolah-olah Tuhan sedang mencari manusia. Dia terus bergerak dari dalam sampai dia keluar untuk bertemu dengan manusia di altar tembaga mezbah pembakaran ukupan. Kemudian ia memegang tangan manusia untuk membawanya memasuki ruang kudus untuk menyembah, tenda yang luar biasa. Luar biasa secara keseluruhan dan dalam setiap detail. Tepat. Sekarang kita akan melihat gambar meja untuk roti sajian. Ya. Mohon kiranya Anda membahasnya. Silakan. Meja untuk roti sajian memiliki cetakan emas di sekitarnya. Dan pinggiran untuk mencegah jatuhnya roti. Gambaran roti menunjuk kepada umat Tuhan. Seolah-olah Tuhan ingin untuk melindungi rakyatnya. Jadi ada pinggiran di sekelilingnya selebar telapak tangan dan di sekeliling pinggirannya ada cetakan emas. Untuk keindahan dan kemuliaan dan juga untuk menjaga dan melindungi. Dalam pengukuran meja, panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa keduanya Tuhan dan manusia menjadi satu. Ini luar biasa. Bahwa akan ada persekutuan yang erat antara Tuhan dan umatnya. Bahwa Tuhan turun untuk menjangkau manusia. Ini digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia. Pada saat bersamaan, tingginya 1,5 hasta. Sama dengan tinggi tabut. Jadi kita tidak bisa memiliki persekutuan kecuali melalui pendamaian yang kita lihat gambarnya di dalam tabut. Penggunaannya
Roti sajian diletakkan di atasnya setiap hari Sabtu dan diambil kembali pada hari Sabtu untuk dimakan oleh para imam di tempat yang bersih, dan roti baru harus ditempatkan di hari Sabtu. Signifikansinya adalah Kristus adalah makanan Allah dan makanan umatnya, suatu kehormatan. Bahwa yang memuaskan hati Tuhan juga memuaskan hati orang-orang yang beriman. Dan pertama kali kita membaca kata meja adalah di Kitab Keluaran pasal 25 ketika ia menyebutkan meja untuk roti sajian. Jadi sekarang kami tahu bahwa itu pinggirannya kayu penagai yang dilapisi emas murni, dan emas Ya. murni berbicara tentang ketuhanan. Ya, Juga ia berbicara tentang Kristus, roti makanan Tuhan, dan setelah itu ia menjadi makanan orang-orang beriman atau umat Tuhan. benar. Setelah itu kita akan membahas kaki Dian. Mohon beri kami gambaran tentang kaki Dian sebelum kami melihat gambarnya. Kita telah membahas sebelumnya bahwa tenda pertemuan dibagi menjadi 3 bagian. Pelataran tabernakel diterangi oleh sinar matahari. Ruang kudus diterangi oleh cahaya kaki Dian yang kita akan bicarakan sekarang. Ruang maha kudus diterangi oleh Shekinah. Hadirat Tuhan adalah sumber penerangan. Jadi sebenarnya tidak ada cahaya yang datang dari luar ke ruang kudus, tetapi cahaya dari kaki Dian itu menerangi. Dan ruang maha kudus diterangi oleh Shekinah. Baik, sekarang kita akan melihat gambaran kaki Dian. Mohon berikan kami gambarannya. Kita memperhatikan bahwa ia memiliki batang tengah. 3 cabang di kanan dan 3 cabang di kiri dengan bunga. 22 bunga, 3 di masing-masing dari 6 cabang. 3 kali 6 sama dengan 18 dan 4 bunga di batang tengah. Jadi totalnya adalah 22, yang merupakan nomor kesaksian. Kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa ia menyebut kebangkitan Kristus dari kematian sebanyak 22 kali. Ya, Kita perhatikan bahwa kaki Dian itu adalah satu bagian. Dan dari pengerjaannya di palu, terlalu banyak rasa sakit dan pukulan palu. Tidak seperti anak lembu emas yang terbuat dari logam tuang. Jadi pemujaan berhala mencontoh dan juga meniru. Penyembahan berhala Sungguh mencontoh. mudah. benar. Sementara di sini ada pekerjaan ilahi yang membutuhkan waktu lama. Dan juga kaki Dian ini benda yang Belsyazar dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 berani bawa seolah-olah dia membawanya untuk memamerkan kecabulan dan kejahatannya sambil bernyanyi untuk dewa emasnya. Dan minum bersama istri, selir, dan tuannya. Dan hasilnya adalah pada malam itu Raja Belsyazar terbunuh. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa cahaya membawa berkat hebat sekali. Tetapi jika cahaya ini tidak membawa berkat, maka ia akan menghukumku. Baik, Saudara Yosef, mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ukuran tabut tutup pendamaian, dan meja untuk roti sajian disebutkan. Tetapi mengapa ia tidak menyebutkan ukuran kaki Dian? Silakan Saudara Yosef. Dikarenakan 2 alasan. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Minyak dalam kaki pelita itu melambangkan Roh Kudus. Ketika Allah mengaruniakan Kristus, Roh Kudus ia memberinya tanpa ukuran. Hal kedua, kita juga dapat melihat di kaki Dian, gambaran firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Itu sebabnya dalam kebijakannya kita tidak mendapatkan ukuran kaki Dian karena ukuran yang melampaui dimensi. Dalam pasal 26, ada ayat-ayat yang panjang sampai dengan ayat 30 yang membicarakan tentang tabernakel, penutupnya dan tirainya yang indah, dan kemudian bingkai tabernakelnya, bentuknya, polanya, dan tingginya, juga pinggirnya. Mohon beri kami gambaran tentang bingkai tabernakel. Apa artinya itu?
juga jumlah tirai yang indah, dan kemudian kita akan melihat gambar, sehingga pemirsa dapat gambaran umum tentang tabernakel. Terdapat 4 penutup. Pertama, tirai yang indah, di atasnya ada bulu kambing. Di atasnya kulit domba jantan yang kecoklatan, dan kulit kambing di atasnya. 4 macam penutup. Yang aneh adalah, sebelum menyebutkan pilar yang seharusnya menahan atap, ia menyebutkan penutupnya. Lalu bagaimana caranya mereka digantung? Tapi ia melakukannya dengan bijak. Karena penutup memberitahu kita tentang Kristus dalam kemuliaan. Pilar membantu kita tentang orang-orang percaya di bumi. Maksud Anda bingkainya? Tepat. Ya, Itulah sebabnya Kristus dalam kemuliaan datang lebih dulu. Kristus naik ke surga setelah 40 hari. Jika dia tidak naik, Roh Kudus tidak akan datang. Kemudian kerangka-kerangka yang membentuk tabernakel itu tidak akan dibentuk. Betapa menakjubkan firman Tuhan menyebutkan penutupnya sebelum bingkai yang membentuk tabernakel. kita akan melihat bersama gambar tenda. Tentu saja bingkai luar atau gantungan di pelataran yang berwarna putih dan pintu berwarna ke timur. Maksud Anda tirai indah yang menutupi tabernakel adalah yang kita lihat sekarang? Ya, itu gorden diwarnai dengan warna emas dan warna lainnya. Di atasnya ada sesuatu yang putih, yaitu bulu kambing. Ya, Kemudian 2 benda lainnya, kulit domba jantan yang kecoklatan. Kemudian kulit kambing. oke. Mungkin kita bisa melihatnya dengan lebih baik dari kejauhan. Menurut informasi pada gambar, di atas ke sebelah kiri, beritahu kami lebih banyak tentang tirai yang indah. Jumlah dan juga tinggi dari tirai-tirai tersebut. Silakan. Terdapat 10 tirai cantik. Di atas ada 11 tirai dari bulu kambing. Saya senang fakta bahwa ada 10 dan ada 11 di atas. Ini mengingatkanku akan frasa yang datang 4 kali dalam Roma pasal 5, lebih banyak lagi. Lebih banyak. Jadi jika kita memiliki 10 perintah yang harus dipatuhi, Tuhan melakukan lebih dari itu untuk kita. Itu sebabnya ada 10 tirai yang indah. Dan di atasnya ada 11 tirai bulu kambing. Tirai-tirai yang indah itu panjangnya 28 hasta dan lebarnya 4 hasta. Sedangkan panjang bulu kambing adalah 30 dan lebarnya juga 4. Kemudian kulit domba jantan yang kecoklatan, tanpa ukuran. Kulit kambing juga tidak memiliki ukuran. Kulit domba jantan yang kecoklatan itu merujuk kepada pengabdian Kristus, kepada Allah yang tanpa batas. Dan kulit kambing menunjuk pada penghinaan dunia terhadap Kristus, yang juga tidak memiliki batasan. Kita ingat bahwa mereka menjualnya seharga 30 keping perak, harga seorang hamba yang telah ditanduk oleh seekor lembuk dan mati. Jelas dari urutan yang telah Anda sebutkan bahwa lapisan pertama adalah tirai yang indah. Ya, Kemudian diikuti dengan bulu kambing, benar, kemudian kulit domba jantan yang disamak, dan di atasnya kulit kambing. tepat. Sesudah itu, mereka yang melihat tenda dari kejauhan, matanya akan melihat kulit kambing. Benar, Tetapi tirai yang indah tidak akan tidak terlihat. terlihat siapapun kecuali dalam tabernakel. Tepat. Apa komentar Anda tentang ini? Saya ingin mengutip Yesaya 53. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Ini satu sisi, tetapi di sisi lain engkau adalah putra manusia yang paling tampan. Siapa yang melihat Kristus paling tampan? Orang yang masuk dan menikmati. Itu sebabnya ketika Nathanael tidak yakin dapatkah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret, Filipus menyuruhnya datang dan melihat. Dan begitu ia melihat, ia menjadi yakin bahwa ia adalah putra manusia yang paling tampan. Dari luar kita tidak melihat rupa Kristus yang menarik, tetapi dari dalam kelembutan, keindahan, kebaikan, keagungan, dan keluhuran, dan segalanya. Tepat. Anda katakan ia pernah menyebutkan tentang penutup sebelumnya. Dengan menyebutkan kerangka yang menyokong tabernakel. Ya, Penutupnya adalah Kristus, ya, tetapi kerangka ini berbicara tentang orang beriman, tepat. terbuat dari kayu tapi dilepasi emas, bukan emas murni. Emas berbicara tentang kebenaran ilahi yang melingkupi orang-orang percaya. Benar. Jadi mohon beri kami gambaran tentang kerangka ini sesuai dengan catatan. Pada gambar di atas, berapa banyak kerangka, perhitungan mereka, dan pola mereka untuk mengetahui status orang-orang beriman. Anda mengingatkanku pada sesuatu
tentang tirai yang indah. Kita telah membaca di pasal 26, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Hal pertama pada tirai yang indah ini adalah linen halus yang dipintal benangnya. Dan ada 4 warna, tapi yang pertama adalah linen yang dipintal halus. Ketika kita mencapai tabir, kita juga akan menemukan 4 warna yang sama pada ayat yang ke-31, haruslah kau buat tabir, tetapi warna pertama adalah biru. Jadi, tirai yang indah dan linen halus yang dipintal benangnya seolah-olah ingin menyatakan bahwa pribadi yang di surga adalah manusia. Sementara tirai itu berbicara tentang inkarnasi, dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia ingin beritahu kita bahwa orang yang kau temui ini punya natur surgawi. Bisakah kita memperlambat mungkin agar saya dan pemirsa bisa mengikuti? Baik. Anda ingin mengatakan bahwa linen halus yang dipintal benangnya, Ya. yang adalah warna putih, Ya. berbicara tentang Kristus, yang Yang kemanusiaannya kemanusiaannya adalah tanpa celah, Tepat. dia sekarang ada di tahta Allah. Ini disebutkan terlebih dahulu di tirai, Di tirai yang indah. Ketika kita melihat ke atas, kita akan melihat linen yang dipintal benangnya. Tapi ketika ia berbicara tentang cadar Ya. yang melambangkan inkarnasi Kristus, cadar yang adalah dagingnya, ia memulai dengan warna biru langit. Ya, Jadi manusia yang ada di bumi ini sebelumnya ia punya natur surgawi. tepat, Itu yang ingin Anda katakan. tepat. Sekarang kami mengerti. Baik. Mohon beri kami gambaran kerangka tabernakel. Tabernakel terdiri dari 48 buah bingkai dari kayu penaga yang dilapisi emas. 20 dari satu sisi, 20 dari sisi lain, dan 8 di belakang tapi dari depan tidak ada bingkai. Karena ada pilar dan gantungan yang membuka jalan bagi para imam untuk memasuki ruang kudus. Panjang bingkai itu 10 hasta, dan lebarnya adalah setengah hasta. Lebarnya 1,5 hasta, dikalikan 20 sama dengan 30, yang merupakan panjang dari ruang maha kudus. Ya. Hal yang sama terjadi pada sisi lain, 30, dan dibagi menjadi 2 bagian yang tidak sama. Panjang ruang kudus adalah 20 hasta, dan lebarnya 10 hasta. Sedangkan ruang maha 10 kali kudus 10. dikalikan 10 kubik. Dan tabernakel Tuhan selalu, bahkan di kota surgawi dalam Wahyu 21, berbentuk kubik. Oke. Bingkai itu didasari oleh 2 dasar perak yang kami nyatakan bahwa keduanya adalah gambaran kematian dan kebangkitan Kristus. Penebusan terjadi melalui kematian Kristus dan kebangkitan. Setiap bingkai didasarkan kepada 2 dasar ini. Jelas bahwa semua bingkai itu sama panjang dan ukurannya. Benar. Semua bingkai Benar. membutuhkan 2 alas perak. Ini artinya Ini bahwa- artinya apa yang dikatakan Rasul Petrus kepada mereka yang bersama-sama dan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Petrus adalah rasul yang hebat, tapi saya adalah orang yang kurang percaya. Ya, tetapi Petrus mengatakan bahwa Anda telah memperoleh iman yang sama, seperti yang Anda katakan bahwa semua orang memiliki panjang yang sama. tepat. Sangat menggembirakan bahwa kerangka itu sendiri adalah kayu penaga, tetapi dilapisi dengan emas. Ya, Kebenaran ilahi yang menyelubungi orang percaya. kemuliaan baginya. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 31, buatlah tabir dari kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, dan lenan halus yang dipintal. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Saudara Yosef, mengapa dinyatakan itu tentang tabir, khususnya tentang buatan ahli tenun? Cantik. Sebenarnya saya suka menghubungkan kata-kata ini dengan 3 gantungan di kemah pertemuan. 1 layar atau gantung dibawa ke pelataran tabernakel. Ini di luar. Ini di luar. Dan gantungan lain mengarah ke ruang kudus juga disebut layar. Dan gantungan ketiga mengarah ke ruang maha kudus dan disebut tabir. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaan warna yang sama dan ukurannya, tapi dimensinya tidak sama. Dan bentuknya tidak sama. Saya akan menjelaskan. Ukuran yang sama, 10 hasta kali 10 hasta adalah 100. Tepat. Bagian luar lebar 20 hasta kali tinggi 5 hasta sama dengan 100.
Jadi gantungan yang menghadap ke ruang kudus dan gantungan yang menghadap ke ruang maha kudus 10 kali 10 sama dengan 100. Gantungan untuk pelataran Tabernakel. 20 kali 5 sama dengan 100. Ukuran yang sama. Tapi perhatikan, yang ini 10, sedangkan yang lainnya adalah 20. Hal lainnya, meskipun warnanya sama, tapi hanya tirailah yang dibuat ada kerupnya. Sementara ia tak menyatakan bahwa layar pertama atau kedua dibuat dengan kerup. Apa artinya? Sebenarnya ini indah. Ini berarti bahwa pintu luar terbuka untuk semua orang sangat luas. Menyambut. Menyambut semua orang mengatakan, datanglah padaku semua yang letih. Itu sebabnya pintu yang menuju ke mezbah tembaga sangat lebar, 20 hasta. Siapapun bisa masuk. Saat berada di ruang kudus atau ruang maha kudus, ada jalur, tetapi itu tidaklah lebar karena tidak semua orang diizinkan memasuki ruang kudus, hanya orang-orang yang beriman. Ini adalah satu hal. Hal kedua, pintu atau tirai dari ruang maha kudus adalah satu-satunya yang dibuat dengan kerup. Karena tirai melambangkan daging Kristus yang menanggung serangan mengerikan dari pengadilan ilahi. Sedangkan pendosa yang masuk atau umat yang masuk tidak mengalami teror. Ayo orang berdosa, tidak ada teror karena Tuhan menyambut Anda. Ayolah beribadah karena Tuhan menyambutmu. Kristus sangat menderita untuk membuka jalan ke ruang maha kudus untuk kita. Berapa banyak engkau menderita di kayu salib untuk mempersiapkan kita semua untuk kemuliaan. Oh indah. Ya, sudah jelas bahwa pintu pertama yang ditemukan di pagar sebelah luar yang merupakan tiang-tiang pelataran menghadap ke timur Ya, untuk membuat umatnya membalikan badan ke arah timur. benar. Soal menghadap ke timur, apakah ada signifikansinya dengan Tuhan? Oh iya, ada. Karena Anda bertanya, saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-8. Dia mengatakan bahwa Tuhan sedang marah karena apa yang terjadi di Israel di masa lalu. Izinkan saya mengatakan bahwa dia mengharapkan hal yang lebih baik dari orang-orang Kristen. Dalam pasal 8 kitab Yeskiel, dia menyebutkan 4 kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang. Saya akan baca yang terakhir dari mereka. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk. Ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mezbah. Ada sekitar 25 orang dengan memunggungi bait Tuhan dan wajah mereka menghadap ke timur. Menyembah matahari ke arah timur. Pemujaan berhala sejak zaman kuno menyembah berhala yang paling penting, yaitu Matahari. matahari. Itulah sebabnya penyembahan berhala sejak zaman dahulu diarahkan ke arah timur. Dan di sini Tuhan sangatlah marah. Meskipun aku membalikkan arah agar engkau mengerti. Membelakangi. Dan wajahmu kepada Tuhan, mereka melakukan sebaliknya. Jadi Tuhan menjadi sangat marah. Seperti yang saya katakan, ada 4 bencana yang dikerjakan oleh orang jahat dalam Yeskiel pasal 8. Dan ini yang terakhir yang membuat Tuhan marah. Saya ingin menambahkan, dari awal, dari kitab Kejadian, timur menggambarkan jauhnya kita dari Tuhan. Tepat. Ketika manusia diusir dari Taman Eden, Alkitab berkata, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah. Benar. Lalu pasal 4, Kain sendiri pergi menjauhi hadirat Allah. Tepat. Kemudian tinggal di tanah Nod di sisi timur Eden. Benar. Jadi timur selalu berbicara tentang jauhnya kita dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin membuat orang-orang memasuki tanah berkat, tanah perjanjian, dia membawa mereka dari timur ke barat, dari timur Ya. Yordania, mereka menyeberangi sungai Yordan di sebelah barat Yordan. Dan kembali ke timur Yordania berbicara tentang sebuah arah yang salah. Menjauhi. Contohnya Naomi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke timur Yordan, ke Moab. Betul, Jadi timur dalam kitab suci tidak berbicara tentang berkat. Seolah Benar. Tuhan ingin mengajar umatnya untuk membelakangi penyembahan berhala Tepat. dalam hadirat Allah. Benar. Untuk membalikan situasi ini dan menghubungkan timur dengan berkat, berarti kemungkinan kita tidak memahami garis besar firman Tuhan. Benar. Baik, Saudara Yosef, Anda telah menghubungkan antara 3 tiang, tabir, lalu tiang di ruang kudus, dan pintu luar. Ya, benar sekali. Tapi jelas bahwa tirai memiliki tugas lain ketika dia berkata,
Kemah suci haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus, buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Mengapa tirai ini secara khusus harus dibuat ahli tenun? Oke, bahkan dengan simbol Allah peka dengan kemuliaan anaknya. Jadi, tirai. Mari baca Ibrani pasal 10 dimulai dari ayat yang ke-19. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu Dirinya sendiri. Jadi tirai tanpa interpretasi adalah diri Dan Kristus. itulah penjelasan firman Dan itulah Tuhan. penjelasan firman Tuhan. Siapa yang membentuk diri ini? Roh Kudus membentuknya. Roh Kudus yang turun ke atas rahim Maria memberkati dan kemanusiaan Kristus terbentuk. Dapatkah kita mengatakan bahwa dirinya tentang Roh Kudus bukanlah seorang ahli tenun? Dia tidak pernah membuat kesalahan. Ahli tenun di sini adalah simbol dan kenyataan Roh Kudus yang dikandung di rahim Maria yang diberkati berasal dari Roh Kudus. Tepat. Jadi, tabir menurut kesaksian Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani adalah kemanusiaan Kristus atau Kristus dalam kemanusiaannya. Ya. Dan tubuh itu terbentuk dalam pengawasan Roh Kudus. Ya, Tanpa kesalahan apapun atau kebocoran kejahatan apapun dari fitrah Betul, manusia. betul. Karenanya anak yang dilahirkan itu disebut anak kudus mereka yang atau anak Allah. mengatakan bahwa Kristus sebagai manusia berdosa. Lalu apa perlunya lahir dari seorang perawan? Sementara pada akhirnya ia penuh dengan dosa, Benar. apa perlunya? Mereka menuduh Tuhan salah, semoga Allah berbelas kasih pada mereka. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Kaki Dian itu melambangkan kesaksian. Dan kita juga melihatnya di dalam Kristus. Melihat orang-orang percaya pada cabangnya terhubung. Yang menguduskan dan yang dikuduskan punya satu sumber. Kita lihat di meja untuk roti sajian bahwa Kristus adalah makanan Allah dan makanan manusia. Jadi jika Kristus memuaskan hati Tuhan, maka pasti ia memuaskan hati orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat bahwa kaki Dian tidak memiliki ukuran ini adalah gambaran dari firman Tuhan. Saya telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali, firmanmu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati Anda. Para pemirsa yang kami kasihi, tirai itu harus robek. Pedang keadilan ilahi harus dijatuhkan pada Kristus di atas kayu salib. Dan ketika tirai itu terkoyak, jalan menuju hadirat Tuhan dibuka. Jika bukan karena salib dan karya Kristus di kayu salib, tidak akan pernah mungkin bagi Allah untuk menyambut manusia ke dalam hadiratnya. Anda dan saya kini bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan Ia akan senang dengan kita. Dan kita akan menaikkan doa dan pujian dan penyembahan kita atas nama Tuhan kita yang terkasih. Karena Kristus telah menyelesaikan pekerjaan dan Tuhan menyambut Anda dan saya. Jika Anda ingin agar Tuhan senang dengan Anda, kuberitahu bahwa Tuhan bisa senang dengan Anda. Jika Anda menerima Kristus sebagai pengorbanan yang sempurna, pendamai yang sempurna. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.